Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikan tangannya shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sampai saat hari ini kita masih diberikan kesehatan. Amin. Saya setiap pagi selalu bersyukur, pagi dan malam ketika mau bangun tidur dan mau tidur, saya hanya bilang puji Tuhan saya masih hidup sampai saat hari ini. Karena setiap hari yang saya minta kesehatan Bapak Ibu. Karena itu yang terpenting saat-saat ini. Berkat yang lain tidak terlalu saya pikirkan, tetapi yang pertama yaitu kesehatan dan kekuatan. Hanya Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, jika sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih-Mu yang nyata bagi kami Tuhan. Setiap hari kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, dan kami mau menaikkan syukur itu hanya kepada Engkau. Biarlah mulut kami penuh dengan syukur Tuhan. Kami menikmati Tuhan Yesus, bahwa Engkau memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Memelihara dengan begitu luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau bersyukur kami. Kami serahkan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan. Kami persilakan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Semua berkat kemurahan
Dan di bulan Desember ini pun kami ingin menikmati suasana Natal Tuhan. Biarlah di masa-masa ini Tuhan tidak mengurangi hati kami Yesus, tidak mengurangi semangat kami menyambut Engkau Tuhan. Biarlah Natal di hati kami ini benar-benar lagi dimunculkan kembali Tuhan. Natal setiap hari Tuhan, seperti palungan Tuhan, demikian hati kami ingin menyambut Engkau Tuhan, dengan kesederhanaan kami masing-masing Tuhan, dengan apa yang kami miliki Tuhan, kami ingin menyambut Engkau Yesus. Haleluya Yesus, seperti palungan. Biarlah roh kita terbuka lebar-lebar untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi. Jiwaku tenang.
Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, dalam kami beribadah bersama-sama di tempat ini untuk merenungkan setiap sabda firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menguatkan setiap hati kami. Biarlah kami semuanya boleh Kau ubahkan, Engkau kuatkan, Kau hiburkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Engkau berikan bagi kami, dan kami menyerahkan Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Joko Tuhan, untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah Yesus sendiri akan menguasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Engkau juga akan mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Halo saudara sekalian. Gitu. Kita sudah menapaki hari yang 13 sampai hari ini. Pada bulan Natal ini kita bersyukur pada pagi ini sudah suasana Natal. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul Dari Gelap Terbitlah Terang. Kristus juga demikian, dunia yang gelap, kemudian lahirlah Kristus. Dalam sejarah gereja, dunia mengalami kegelapan, kemudian lahirlah Kristus, sehingga menerangi dunia ini. Ya, sebagai pendahuluan, perhatikanlah, saya tuliskan di situ, obor, pelita, suluk, senter, baterai, sentolok katanya. Dalam keadaan gelap ini sangat diperlukan. Maka tadi saya sampaikan, dunia yang gelap dengan lahirnya Kristus, maka sungguh menerangi dunia ini sampai kita sekalian ini menjadi orang-orang yang percaya. Sebagai pengantar, lampu itu bahasa Yunaninya lampas, ya, hampir mirip-mirip, maksudnya hubungannya dengan terang tadi. Karya Ajeng Kartini hanya sampai berumur 25 tahun sudah. Terutama karya beliau luar biasa. Beliau inginkan semua wanita rajin membaca. Jadi maksud saya dengan contoh ini adalah R.A. Kartini itu menjadi terang, menjadi sulur dalam kegelapan di Indonesia. Ya, terutama kaum wanita, supaya mereka bisa membaca. Itu kerinduan dari Raden Ajeng Kartini. Dan sekalian, dalam pembacaan Mazmur 119 ayat 105, saya akan bacakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa terang kita akan kegelapan dalam hidup ini. Dalam Mazmur 18 ayat 29, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allah menyinari kegelapan. Ya, Tuhan menyinari kegelapan langkah-langkah kita. Sampai saat ini Tuhan memimpin kita. Masuk 9 bulan ini ya, Tuhan memimpin langkah-langkah kita. Kemudian beberapa ayat lagi dikatakan, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia benci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara sekalian, itu pesan Tuhan untuk kita itu menjadi pelita.
kita berada, saudara sekalian, di Sumpingan, di Jepres, di mana-mana kita menjadi terang. Kemudian ayat berikutnya, supaya mereka membawa kepada minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Biarlah perintah kita menyala terus, walaupun dalam situasi seperti ini. Bagaimana mencegah kita menyala di tempat-tempat kita tinggal, saudara sekalian? Maksudnya kita menjadi terang, diharapkan oleh Tuhan Yesus kita supaya menjadi terang. Ada beberapa hal di sini saya sampaikan. Yang pertama, pelita itu mutlak dibutuhkan. Jadi bagaimanapun juga, kalau dalam kegelapan butuh lampu, dalam keadaan gelap butuh terang. Kita ini dibutuhkan, Kristus dibutuhkan dalam kegelapan dunia yang sedemikian rupa. Kristus menjadi terang dunia, menerangi pribadi-pribadi kita, saudara sekalian. Kita belum pandang yang lain, tapi kita ini diterangi Kristus, disuruhi Kristus, diobori Kristus. Jadi berbahagialah pada Natal kali ini, karena ada terang yang menyinari hati kita. Kemudian supaya apa? Supaya kita tidak meraba-raba. Kalau kegelapan kan meraba-raba. Supaya kita mempunyai kepastian. Kalau ada terang, oh arahnya ke sana, arahnya ke sana, arahnya ke sana. Jelas. Demikian juga dalam hidup ini, saudara sekalian. Kita jelas punya arah tujuan. Orang percaya punya arah tujuan dalam hidup ini, yaitu keselamatan, yaitu Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, pelita dibutuhkan di dalam maupun di luar rumah. Ya. Ini lebih intern lagi. Semua orang kan membutuhkan lampu terang. Apalagi pada masa-masa sekarang ini, kita membutuhkan. Sejak dulu juga demikian. Maksudnya di dalam keluarga itu perlu Kristus. Maka kita hidupkan segala pertikaian. Dengan adanya terang itu akan membawa damai, saudara sekalian. Untuk itu biarlah pelita itu kita butuhkan terus. Kita sangat membutuhkan. Saya membutuhkan terus. Pagi, sore, siang saya membutuhkan Kristus. Jadi saya renungan dengan kata lain begitu. Jadi saudara sekalian, buatlah kita itu lapar akan firman Tuhan. Terang sangat dibutuhkan dalam keluarga maupun di masyarakat. Di masyarakat juga begitu, saudara sekalian. Kalau tidak ada terang, maka kekacauan terjadi. Kekacauan terjadi, pertikaian terjadi, perkelahian terjadi. Maka Kristus itu menerangi dunia. Tapi lebih dulu kita ini, kita diterangi, sehingga kita bisa menerangi yang lain. Paling tidak kita bisa menerangi keluarga, kita bisa menerangi anak, bisa menerangi cucu, dan kalau sudah itu tangga, dan akhirnya merebak kemana-mana, sehingga terang Kristus itu bersinar ke sekeliling kita. Ya, kita tetap membutuhkan terang yang akan memimpin langkah-langkah kita. Itu yang kedua, saudara sekalian. Yang ketiga,
tanpa pelita. Siapapun akan terperosok. Ya, tanpa pelita, tanpa terang, tanpa lampu, tanpa senter. Ya, kita akan terperosok, saudara. Kita meraba-raba dalam hidup ini. Tidak ada kepastian, tidak ada pengharapan. Tapi karena Kristus pada Natal ini, Dia hadir pada kita sehingga menerangi hidup kita. Kita akan tergelincir, kita akan tersandung. Jadi dengan masuknya bulan Natal ini, yang sudah berabad-abad yang lalu, Kristus menyinari dunia, menyinari langkah hidup kita sampai pada tujuan. Dan sekarang kita akan punya tujuan. Kalau kita tidak disinari dalam langkah-langkah kita, barangkali kita akan menyumbang ke sana, ke kanan, ke kiri. Tapi Kristus tetap menyinari langkah-langkah kita. Sebagai penutup, terang atau pelita itu sahabat kita, sahabat saudara. Walaupun ada keluarga, ada istri, ada suami, ada bapak, ada anak, tapi Kristus ada pelita yang tidak mendampingi saudara. Teman hidup, dia adalah teman sejati, saudara sekalian. Bagaimanapun juga teman sejati itu bagus sekali. Terang pelita cahaya di waktu kegelapan kita. Jadi bagaimanapun juga pada waktu kita lemah, pada waktu kita dalam kegelapan, tapi terang itu tak menyala kepada kita. Ternyata aku adalah terang. Ternyata saudara sendiri adalah terang. Begitu kita percaya, kita terang Kristus di mana-mana, saudara sekalian. Terang Kristus itu akan menyinari di Tuhan, di sana, di sana, di sana. Biarlah terang kita akan bersinar. Maka dekatkanlah kita kepada Tuhan, apalagi pada masa-masa sekarang ini. Kalau kita tidak mendekat pada Tuhan, maka kita akan redup, saudara. Jadi kita perlu terang itu menyinari kita. Amin. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau menyatakan diri sebagai terang ya Tuhan. Demikian pula kami butuh senantiasa, siapapun juga membutuhkan terang itu ya Tuhan, supaya menuntun langkah-langkah kami, supaya menuntun pada waktu kami kekurangan, menuntun pada waktu kami dalam kelemahan, menuntun pada waktu kami sakit, menuntun pada waktu kami bingung. Ada terang yang menyinari jalan kami, ada kepastian yang menuntun jalan kami menuju pengharapan yang nyata. Terpujilah nama jemaat-Mu di sini, memberkatilah Engkau dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki dalam perjalanan hidup sebagai kita memakai masker. Saya minta nanti mengikuti agama dari saya. Kita akan ingat satu pujian, darah Yesus sucikan dadaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara kami berdiri dan angkat roti dan anggur yang satu paket dengan tangan kanan. Darah-Mu Yesus sucikan. Yesus
saat ini kami hadir di tengah-tengah ibadah saat ini ya Tuhan. Jika ada beban, ada persoalan, kami percaya Engkau sudah menanggung dan telah membayar lunas dalam setiap beban dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Bapa buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah rela datang ke dunia ini, akan rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kami semuanya. Seharusnya kamilah yang menanggung setiap pelanggaran kami. Seharusnya kamilah yang menanggung setiap dosa-dosa. Tetapi karena kasih dari surga yang telah turun atas kami semuanya, kami pun telah dibayar lunas setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Dan biarlah apa yang sesuai dengan ketetapan Allah, kami pun menjadi milik Kristus. Ajari kami ya Bapa, supaya kami terus hidup bergantung di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demikian bunyi firman Tuhan, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita buka masker kita dan kita buka pasti kita masing-masing, dan kita ambil roti dan kita mengatakan dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Kita buka cawan kita dan mengatakan dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Kita pakai masker kembali. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan tetap dalam posisi berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur. Kita akan berdoa. Saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa untuk bangsa Indonesia yang masih dalam suasana pandemi saat ini. Dan kita akan berdoa juga untuk jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Secara khusus kita akan berdoa untuk Natal tahun 2020. Biarlah Tuhan menolong sehingga kita bisa menutup Natal di tahun 2020 ini dengan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami kembali mengangkat hati kami. Kami bersyukur kalau Tuhan telah melahirkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, dan masih dalam masa pandemi. Kami terus berdoa para pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Jika ada kebijakan-kebijakan, Engkau akan menolong ya Tuhan dalam mengatasi dalam masa-masa pandemi saat ini. Engkau akan memberikan hikmat para pemimpin, mulai dari presiden sampai jajaran yang paling bawah, bahkan dalam mengambil sikap, mengambil keputusan, bahkan dalam strategi-strategi dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi. Kami terus butuh campur tangan Tuhan. Bahkan kami bersyukur ya Bapak, jika ada informasi sudah ada beberapa jumlah vaksin yang masuk, biarlah itu lolos dalam pengujian yang akan membantu para orang-orang yang di garda paling depan untuk mereka boleh dapat berjuang untuk mengatasi pada masa pandemi
kami saat ini. Bahkan kami juga berdoa untuk pergumulan seluruh jemaatmu, umatmu ya Bapa. Aku akan memberkati dalam kesehatan mereka semuanya. Jika ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau fisik ini, kami terus membutuhkan Tuhan. Kami terus membutuhkan Yesus adalah terapit yang ajaib. Ketika kami terus berseru kepada Engkau, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Aku akan memulihkan setiap organ-organ kami. Aku akan menyegarkan jasmani kami. Tolong kami ya Bapa. Biarlah Tuhan memulihkan setiap kesehatan di dalam setiap tubuh kami. Bahkan dalam bidang ekonomi kami juga berdoa ya Bapak, dalam setiap keluarga-keluarga yang barangkali mengalami kendala, mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, dalam pekerjaan, dalam usaha. Aku akan menolong mereka semuanya dalam setiap pergumulan. Aku akan cukupkan setiap kebutuhan hidupnya ya Bapak. Kami percaya bahwa Allah kami Allah yang memelihara dalam kehidupan kami. Berkati umatmu, jemaatmu semuanya ya Bapak, dalam setiap pekerjaan kami. Kalau ada yang sekolah secara online, Tuhan juga akan menolong para orang tua yang mendampingi, bahkan yang sekolah, baik yang kuliah, Tuhan akan berikan hikmat, kecukupan setiap biaya yang dibutuhkan. Aku akan tolong ya Bapak, sehingga dalam bidang pendidikan boleh dapat berjalan dengan baik, anak-anak tetap terlengkapi dalam pengetahuan mereka, dan tidak akan mematahkan semangat anak-anak kami untuk terus belajar untuk meraih setiap cita-cita mereka. Tolong ya Bapak. Bahkan aku juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga semuanya. Jika ada persoalan, ada beban yang tidak Hamba sebutkan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti setiap beban kehidupan kami. Jika ada hal-hal yang akan kami kerjakan dalam mengakhiri tahun 2020, kami percaya Tuhan tetap menuntun menyertai setiap keluarga kami semuanya. Perlindungan dan penjagaan, kami percaya Tuhan Allah yang selalu ada di dalam setiap keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Hamba juga berdoa dalam Natal tahun 2020, Hamba akan memberkati umat-Mu sehingga kami pun bisa melangsungkan ibadah pada tanggal 25 nanti secara hikmat dengan campur tangan Tuhan. Untuk itu berikan kami dalam suasana surgawi dan kesehatan dan kekuatan dan nikmat daripada Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Aku undang Bapak Saudara sekali kami berdiri. Kita akan satu pujian Bapa puji kebesaran-Mu. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat daripada surgawi. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat, dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekalian dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Selamat kami yang hidup. Orang percaya katakan amin. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Sebelum kita akan memberikan perpuluhan dan juga persembahan,